Shalom, selamat malam sahabat WB. Gimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan yang penuh semangat, dan pastinya selalu sukacita. Wow, senang banget hari ini saya Magdalena Krisinda bisa menyapa semua sahabat WB yang sedang menyaksikan Instagram Live maupun Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Nah, hari ini spesial, jadi saya juga backgroundnya spesial ya. Tapi saya tetap semangat kok sahabat WB. Sekalipun ini akhir pekan, orang bilang very long weekend. Ya, udah kemarin kita juga turut merasakan kebahagiaan saudara-saudari kita yang sedang merayakan Idul Fitri. Kita sendiri juga sedang memaknai dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, ini benar-benar dua momen yang spesial banget gitu ya. Saking spesialnya gini, penuh cinta gitu ya. Dan kalau sahabat WB perhatikan tuh di sosial media kita itu banyak banget yang antara saudara kita yang muslim dengan gambar suster gitu ya. Kemudian ada juga yang pakai gaun gitu kan ya, pakai gaun terus saling gini nih, kasih salamnya. Gitu ya. Ingat kan? Jadi banyak banget itu berseliweran di sosial media kita, baik itu di WhatsApp maupun di Instagram. Wah, bertanda penuh kedamaian. Baiklah, saya sapa dulu buat sahabat WB yang baru bergabung. Selamat malam semuanya, sehat. Pastinya selalu jaga kebersihan dan taati protokol kesehatan 5M. Hari ini spesial karena saya akan bersama dengan salah satu sahabat istimewa dari kita semuanya yang bernama Bapak Theo Barahama. Nah, Pak Theo Barahama ini, sahabat WB, beliau adalah BOD atau Board of Advisor Pelayanan Wanita Bijak. Kalau teman-teman belum kenal, hari ini boleh kenalan bareng. Sambil saya siap-siap di sini, saya mau tulis dulu nih di kolom komentar ya. Topik kita pada malam hari ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau pin dulu. Nah, tuh kelihatan kan? Tuh. Kenaikan Tuhan Yesus. Oke, sahabat WB, kalau bisa dengar suara saya dengan jelas, bisa dengar lagu ini juga dengan jelas, ketik dong di kolom komentar. Boleh ketik yes, YES. Yuk, sambil kita nyanyi bareng ya. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Terima kasih Kak Ana, berarti suara saya bisa terdengar dengan jelas. Thank you Bu Evita. Hai Angie, makasih. Kemudian ada Kak Verda. Thank you ya. Kalau begitu tidak usah berlama-lama karena sudah cukup banyak sahabat WB yang bergabung malam hari ini. So, saya akan langsung undang sahabat saya yang pastinya ya pria pasti ganteng ya. Iya, saya langsung saja invite di sini Pak Theo Barahama 60. Boleh follow sekarang. Theo Barahama 60 ya. Sabar dulu ya. Selamat malam Pak Theo. Selamat malam Bu Magda. Wow. Apa kabar Pak? Baik Ibu. Wah, ya, gimana kabar Ibu juga? Wah, kalau kabarnya Magda mah jangan ditanya Pak, pasti kabarnya baik Pak, kabarnya sehat, penuh syukur. Mantap ya. Iya, memang kalau ada Ibu Magda ini semua berubah jadi
Wow, luar biasa ya, sukacita. Wah, harus dong Pak, harus dong Pak. Saya Iya, karena iya. nggak bisa menghadirkan tanaman hijau, saya mah pakai tembok hijau aja ya Hmm. Pak ya. Yang penting seger mata kita ya Pak. Iya, baik, baik. Iya, Oke iya, Pak Ibu. Teo, terima kasih banyak Mm-mm. loh Pak buat waktunya, udah bersedia diundang sama Ya, Wanita Bijak Indonesia untuk Instagram Live. Terima wah, kasih banyak. waduh, saya juga rasa terhormat Ibu ya bisa diundang ya oleh wanita bijak oleh sahabat WB. Ya, Oke, baik. Nah, Pak Teo, boleh ya sebelum nanti mm-mm. kita mulai sharing-sharing gitu ya, apalagi topik kita hari ini nih Ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus. mm-mm. Magda mohon izin untuk sapa Mm-mm. teman-teman yang udah bergabung ya Pak Teo ya. Ya, silakan Ibu, Oke, silakan. baik. Ya, Magda mau say hi dulu dan say thank you nih buat Kak Geger Grace, kemudian ada Kak Santi Karo 9, ada tadi Kak Farda sudah bergabung, thank you. Ada Kak Nihu Tagao 14, wow, thank you ya Kak ya. Lalu juga tadi yang bergabung ada pula Kak Ana, ada Kak Yuyun tadi saya lihat, ada Kak Demersi, lalu juga ada Mary Marta 2604. Terima kasih Kak Yuliani Halim dan semuanya aja banyak banget yang join. Thank you ya teman-teman. Sehat selalu semuanya dan simak Instagram live hari ini dari awal sampai selesai. Pasti ada berkat Tuhan yang spesial gitu ya. Oke, omong-omong nih Pak Teo, long weekend ngapain ya. aja Pak? Aduh, di rumah aja terus, Bu. Taat Ya, taat sesuai ini ya, himbauan himbauan pemerintah pemerintah. katanya jangan keluar rumah. Iya, iya. Terus kumpul keluarganya akhirnya lewat virtual ya Pak ya? Ya, lewat virtual. Tapi kalau cuma sama anak, cucu, kebetulan ada yang deket rumah, nah itu kita bisa ya mungkin main sebentar ke situ atau makan bareng-bareng sebentar. Ya, itu Ibu. Wah, luar Maklum biasa. masa pandemi. Iya benar benar benar. Dan hari ini nih pasti Pak Teo Iya. bakal ingetin kita juga nih tentang di Hmm. masa pandemi kita harus Mm-mm. ngapain aja sebagai wanita bijak. Oke, kalau gitu Pak Teo, karena sudah siap Mm-mm. teman-teman atau sahabat WB untuk menyimak, Pak Teo juga sudah siap, Mm. Magda juga sudah siap. Kita mau doa dulu ya Pak. Mantap. Silakan, silakan Oke, Ibu. nanti Magda Baik. doa pembukaan, Pak Teo nanti yang doa penutup sebelum kita berpisah ya Pak. Baik. Oke, sahabat WB yang dikasihi Tuhan, yuk kita berdoa sebentar untuk memulai sharing kita malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam minggu yang penuh sukacita, di mana kami bisa berkumpul di dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Mm-mm. Berkati Tuhan perjumpaan kami dari awal hingga selesai, Ya, sehingga semuanya boleh ya, berjalan terima dengan kasih. baik, dengan lancar, dan semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Amin, kami amin, berdoa, haleluya, amin. amin, Puji amin. Tuhan. Iya, Oke Pak, aku tuh mau cerita ya. iya. Sebenarnya ini juga agak-agak curhat sedikit ya Pak Teo ya. Ini tuh spesial banget loh. Hari Idul Fitri Hmm. barengan sama hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini nih langka banget. Iya, betul, Bener ya? betul. Apa Iya, sih Pak? iya. Maksudnya apa yang Pak Teo juga rasakan gitu di hari yang sama? Rasanya tuh pengennya gini kalau Mm-mm. kalau saya ya sebagai pekerja, aduh mau harinya tuh berbeda. Jadi kan liburannya sedikit lebih lebih banyak tanggal merahnya gitu. Pengennya Mm-mm. gitu. Terus ada bilang, aduh Gitu ini ya. tuh kayaknya kita lagi belajar berdamai deh, harus membangun kerukunan. Ada yang bilang begitu. Nah, kalau menurut Pak Teo Hmm. gimana Pak? Ya, saya rasa dua-duanya ya pendapat Ibu kalau bisa beda harinya kita liburnya tambah banyak gitu ya. Tapi yang kedua juga oke itu ya. Aduh diingetin ya. Mungkin baru kali ini juga ya seingat saya ya. Pas hari Idul Fitri lalu pas juga hari kenaikan ya. Dan gereja-gereja kan wajib itu merayakannya. Nah, saya lihat itu memang dijadikan momen untuk berpikir lagi soal toleransi ya. Saya melihat tayangan di YouTube juga ya, ada beberapa tempat di beberapa kota ada beberapa gereja yang itu bersebelahan sama masjid ya, ada juga yang berseberangan sama masjid dan halamannya itu harus dipakai untuk sholat Id gitu ya. Nah, rupanya pihak gereja merasa oke lah, mungkin bagi
eh, kita orang percaya ya kebaktian diundur sedikit nggak masalah gitu ya. Tapi kalau mereka yang sholat id kan harus jam tertentu, jam 7. Jadi akhirnya beberapa gereja kemudian ya atas nama toleransi, kemudian mereka memindahkan jam ibadah mereka dari pagi ke sore ya, kasih kesempatan dulu lah begitu ya. Jadi bagi saya juga berpikir ya, berpikir tentang toleransi. Tapi bagi saya sendiri, Yesus itu mengajar lebih dari apa yang disebut toleransi. Ya, toleransi itu mungkin ada fleksibilitas tertentu yang masih bisa diakomodir oleh dua pihak ya. Oh nggak apa-apa, pakai halaman parkir saya, lain kali saya pakai halaman parkir kamu. Ya, jam bisa dipindah, tapi mungkin lebih daripada itu kalau ada konflik dan sebagainya, mungkin toleransi akan jadi rentan gitu ya. Nah, bagi saya Yesus mengajar lebih dari soal toleransi. Yesus mengajar kasih, ya Betul, kasih betul. yang apa? Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, mau berkorban, begitu ya. Dan kasih itu di setiap waktu. Iya, Ya, setuju, tidak di hari setuju. tertentu saja. Begitu Nah, kira-kira sih Ibu, jadi mengajarkan, oh iya ya, nah kita kan memang jemaat itu juga doa, puasa selama mereka itu juga ya, berpuasa sebulan tuh kita juga berpuasa juga, ganti-gantian ya, doa puasa berantai, berdoa supaya mereka sementara mereka berpuasa, mereka boleh mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan, begitu Ibu. ya, Gitu. oke. Itu karena Nah, kita mengasihi. betul-betul. Saya sepakat nih sama Pak Theo ya, bagaimana kita Mm-mm. dari hari-hari ini Mm-mm. belajar tentang toleransi, kemudian Mm. menerima perbedaan dengan menerimanya dengan penuh kasih gitu. Mm. Dan ini emang kita tinggal di Ya, Indonesia ya, Pak Theo, kita udah jadi sehari-hari gitu. betul. Mungkin kalau di negara lain beraneka ragam agamanya tidak sebanyak di Indonesia gitu ya, begitu Bisa jadi. plural ya kan di Indonesia itu. Jadi benar-benar yang namanya kasih, yang namanya toleransi itu menjadi bahasa yang selalu ada di setiap saat. Oh ya Pak Theo, beberapa tahun yang lalu ya, kalau kita flashback sedikit, Idul Fitri itu Mm-mm. juga jatuhnya di hari Minggu ya Pak ya. Jadi kadang kita terus Nah, ngerasa, kalau ini ya sering ini, bener ya, berapa kali sering. itu? Iya, pas hari Minggu. Itu juga kita belajar lagi, kayaknya Indonesia ini lagi benar-benar disayang banget sama Tuhan ya, sampai kadang momen-momen kayak gitu dibuat sedemikian Mm-mm. supaya ini bukan jadi sumber konflik gitu, tapi justru ini kesempatan untuk kita saling Mm-mm. lebih dahulu untuk berbuat kasih gitu ya Pak Theo ya. Ya, betul, Mhm. Nah, betul, betul. lalu kaitannya dengan Cuma kebenaran kalau firman Tuhan gimana tuh Pak? dalam konteks apa? Idul Fitri bareng sama kita hari Minggu, begitu. Boleh, termasuk juga Ya, konteks kita ya memaknai kenaikan Tuhan Yesus ya di hari-hari pandemi ini, Pak. Ya kalau bagi saya ketika Hari Raya Idul Fitri, kemudian kita pas juga kebaktian, itu jadi momen untuk ya sekali lagi kita menaruh perhatian ada saudara-saudara kita yang sebetulnya sangat giat di dalam agama mereka, tetapi mereka belum sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat. Kita selalu menyadari itu, sebab hanya satu nama saja bukan yang sanggup menyelamatkan kita. Jadi kalau pas kayak gitu menjadi momentum, oh iya ya, saudara-saudara kita ini butuh. Mari kita gereja Tuhan ini berupaya ya dengan perbuatan, dengan doa, dengan apa saja, dengan bersaksi untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada mereka. Iya, iya. Begitu Bu kalau. Oke. Mm-mm. Nah, kalau topik kita hari ini kan juga kaitannya Ya, kenaikan Tuhan Yesus mm-mm. ya, Pak Theo ke Ya, surga. Dan ini ya, mengingatkan kita. betul. Kemarin tuh jujur Magda tuh agak-agak gini loh Pak, ngalamin. Mungkin yang kayak Magda juga Mm. ada ya, gini. Wah, ini pas momen Idul Fitri, pas kita harus ibadah online. Jadi benar-benar kayak kita harus Mm. juga mengatur waktu dengan baik supaya bisa beribadah juga gitu ya. Karena kita Mm. memperingati kenaikan Tuhan Yesus, tapi kita juga tidak hilang momen untuk bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Nah, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang hal ini, apa nih yang bisa Pak Theo bagikan kepada kami? Baik, ya saya mungkin perlu membaca ya.
beberapa ayat ya Ibu mengenai kenaikan. Mungkin dari ayat-ayat itu kita bisa eh, kontekstualkan dengan apa sih yang perlu kita lakukan juga hari-hari ini ya. Hubungan saudara kita, kaum Kedar Nebayot, atau nanti khusus untuk sahabat WB. Bisa begitu Ibu ya, saya Iya, bacakan ayat ya. oke Pak. Baik. Iya. Nah, saya mau membaca untuk kita semua, sahabat WB, yang kita membaca ini berita kenaikan yang sedang saya renung-renungkan ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Di sana dicatat seperti ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Nah, dari perikop ini saya mencatat ada dua kata, yaitu yang pertama adalah memberkati, ya, dua kata yang diiluminasi oleh Roh Kudus ya dalam hati saya. Ketika Tuhan mengangkat tangan memberkati lalu dia terangkat ke sorga. Ya, kemudian kata yang kedua adalah sangat bersukacita, memberkati dan sangat bersukacita, walaupun di tengahnya itu ada perpisahan gitu ya. Jadi kalau mau dikasih judul ini berkat dan sukacita di tengah perpisahan begitu ya. Iya, ya, Ya, berkat dan sukacita di tengah perpisahan. Oke. Saya terangin sedikit ya lagi Boleh, ya boleh, Ibu Pak. ya, nanti mungkin ya. Jadi berkat dan sukacita itu saya melihat begini ya. Pertama sukacitanya dulu ya, sukacita Tuhan Yesus, dia merasa tugasnya di bumi sudah selesai, saatnya kembali kepada Bapa, dan itu merupakan saat di mana dia juga bisa mengutus Roh Kudus ya untuk menolong murid-muridnya menjadi saksi yang efektif ya. Sedangkan sukacita di dalam diri murid-murid adalah karena mereka sekarang telah terbuka mata hatinya, ya. Mereka bisa melihat siapa Yesus itu. Ya, selama ini sesungguhnya mereka banyak nggak kenal sama Yesus. 3,5 tahun bersama-sama ternyata tidak menjamin mereka mengenal. Tapi di saat-saat terakhir ketika Yesus menyatakan diri sebagai Mesias yang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya, baru murid-murid itu dibuka pikirannya. Ya, mereka mengerti Yesus itu ternyata harus mengalami penderitaan untuk masuk ke dalam kemuliaan. Nah, sebelumnya kan Petrus juga merasa tidak suka dengan kenyataan bahwa Yesus harus menderita dulu. Ya, nah, jadi murid-murid bersukacita melihat Yesus terangkat ke sorga, satu pemandangan yang spektakuler sekali, dan itu luar biasa. Tapi lebih dari itu mereka mengenal Tuhan mereka, Tuhan yang hidup, Tuhan seperti yang dia katakan, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Itu maksud saya. Ya, jadi banyak orang mengenal Yesus itu berdasarkan imajinasinya sendiri, pikirannya sendiri, sehingga ketika tidak sesuai dengan pikiran dan imajinasinya mereka, mereka kemudian kecewa. Ya, seperti murid yang jalan ke Emmaus itu jadi kecewa. Nah, sekarang mereka bersukacita karena mereka kenal, mereka sekarang tahu kenal Yesus benar-benar. Nah, itu bagi kita juga perlu mengenal seperti itu ya. Kemudian mereka diutus menjadi saksi dan itu satu kehormatan ya. Nah, bagi kita juga ya, Yesus pergi ke sorga itu menjadi satu jaminan kalau kita kelak sudah datang waktunya, dia juga akan kembali jemput kita, bawa kita ke sorga. Ya, ini kelihatannya urusan sorga ini ya. Tapi sesungguhnya ini urusan di dunia ini. Karena kepergian Yesus justru membawa pesan yang amat sangat penting supaya kita ini menjadi saksinya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, gitu kan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan seterusnya.
Seperti itu, Iya, ya. iya. Pak, aku Nah, jadi ingat, Pak. Tadi mm-mm. jadikan semua bangsa muridku itu kan bicara amanat agung, itu juga ada di rapot wanita bijak loh, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi ternyata yang Bapak Dan sampaikan ini sebenarnya ah, ada di materinya wanita bijak, khususnya di rapot wanita bijak. Itu tadi oh amanat gitu ya. agung. Oke, silakan Nah, dilanjut, Pak. mm-mm. Ya, ya. Nah, sekarang saya mau supaya lebih berasa berkatnya untuk kita ya. Jadi saya mau sampaikan tentang Yesus yang memberkati ya. Kata memberkati itu ya di dalam kata Yunaninya itu mengandung beberapa arti, Ibu. Ya, yang pertama ya kata memberkati di situ itu suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita itu berhasil. Ya, saya percaya Tuhan mau agar pekerjaan kita, pekerjaan wanita bijak, pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua sahabat WB, Tuhan mau itu menjadi berhasil. Makanya perlu berkat daripada Tuhan. Yang kedua, kata memberkati itu mengandung arti kehadiran Allah bersama kita. Saya itu mengimajinasikan begini, ketika Yesus itu terangkat ke sorga dengan tangannya memberkati, saya merasa tangannya yang memberkati ini ya bernilai kekal. Bukan hanya pada momen saat itu saja, tapi pada saat sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol seperti ini. Wah, tangannya tetap memberkati kita, memberkati sahabat BB semua. Kemudian berikutnya punya pengertian itu satu pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Pemberian Allah berupa apa? Kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dan ini yang saya mau tekankan sedikit lebih lagi ya, Ibu ya. Nah, saya bacakan ayatnya itu mengenai memberkati itu satu pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan itu dalam Efesus 3 ayat 16 dan Kolose 1 ayat 11. Saya bacakan ya, Oke, karena Pak. nanti saya di sana Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya ia ya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi aku berdoa supaya ia, Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi pemberian Allah ini, ya berkat Allah itu satu kekuatan, ya, yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita oleh rohnya yang diberikannya ke dalam batin kita. Kemudian kalau di dalam Kolose 1 ayat 11 dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, yaitu oleh kuasa Roh Kudus, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk jadi saksi yang efektif, tapi secara pribadi juga Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan Sabar. sabar, gitu ya. Pak, ayat Kelihatannya firman Tuhan tuh, wanita iya butuh benar. itu. Aku baru mau bilang, Pak, kenapa Bapak ingetin ayat ini sih, Pak? Tekun dan sabar gitu. Padahal kita lagi di Gitu masa ya. pandemi, udah 15 bulan Gitu loh, ya. ya, hampir 1,5 tahun gitu. Tapi ayat ini selalu relate sih dengan kondisi kita ya, apalagi wanita bijak ya. Amin. Amin. Hashtag Ya. tekun dan hashtag sabar. Oke, Pak. Mari dilanjut. Iya. Ya, jadi berdasarkan ayat-ayat yang kita baca sih, saya mau menyampaikan kepada sahabat WB ya, khususnya mengenai situasi kita ini ya, masih ada di masa pandemi ini. Ya, kita nggak tahu loh sampai kapan ini pandemi akan berakhir. Ya, beberapa waktu yang lalu tuh saya dengar tuh Menteri Kesehatan itu ya bicara begini. Nggak ada yang namanya pandemi itu 1 tahun. Nggak ada pandemi itu 2 tahun. Nah kita 1 tahun aja serasa 10 tahun gitu kan. Nah apalagi kalau 2 tahun rasa 20 tahun.
Nah, Menteri Kesehatan kita malah bilang begini loh Bu, paling paling cepet tuh 5 tahun katanya. Waduh, 5 tahun itu sampai nanti sistem imun kita atau kondisi kita setelah ketemu vaksin yang luar biasa itu baru bisa benar-benar akhirnya ya. Tapi itu kan dugaan nanti Ya, kita akan makin makin kebal atau nggak mudah tertular lagi kayak flu biasa. Tapi itu dugaan yang baik gitu. Tapi kalau hal terburuknya mungkin lebih hebat lagi gimana? Waduh, sempat kebayang juga loh begitu, Ibu. Dan itu saya memikirkan, ya bukan saya sendiri sih. Kalau saya mah ya usia Tuhan udah kasih luar biasa. terus gimana Tapi teman-teman kita yang anak-anak, GT dong Pak? GT single. ya, makanya itu dia. Kita berdoa sungguh Itu tuh buat yang mereka diberi kasih karunia dan tadi ketekunan serta kesabaran betul, ya. Makanya firman hari ini sebenarnya betul. ketika Pak Theo sampaikan itu saya sambil merenungkan gitu ya, memahami gitu ya, Hmm, apa sih sebenarnya yang Tuhan juga hmm, hmm, kehendaki dari momen kenaikan Tuhan Yesus ke hmm, surga. Ternyata dari yang Pak Theo sampaikan ternyata tuh hmm. berkat Tuhan tuh komplit. All in Ya, one betul. gitu. Jadi apa yang Tuhan saksikan, para murid saksikan itu juga terimpartasi dalam kehidupan kita sebagai wanita bijak, baik itu girls talk, terkhusus lagi Hmm, single, apalagi terspesial iya, mak-mak atau para ibu. Jadi ini nggak bicara itu umur, dia. single dan ibu sama-sama harus menjadi saksi. GT single ibu tetap Betul, harus tekun dan sabar. Dan harus punya rasa tadi, diberkati dan bersuka cita karena kenaikan Tuhan Yesus. betul. Wow, ini Hmm, berita benar-benar bikin kita ya. jadi harus tarik nafas panjang, kemudian Hmm, berkata, amin. Terima kasih Tuhan buat kabar amin. sukacita ini. Walaupun di balik itu kita masih harus jadi Mantap. saksi ya Pak ya. Oke, tadi Pak, boleh dilanjut Nah, itu Pak. kewajiban. Oke. Nah, saya pikir ya yang penting tadi sempat saya sampaikan ya. eh, kita betul-betul merindukan ya, kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus ya, dengan tujuan supaya kita makin mengenal Dia seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Kan Yesus menerangkan dirinya itu kepada murid-murid itu seperti yang tertulis kan di kitab Taurat, Musa, kitab para nabi, kemudian Mazmur. Harusnya kita mengenal seperti itu. Supaya apa? Dengan mengenal Kristus seperti yang Dia harapkan kita mengenal, kita nggak mudah kecewa di dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi. Kalau misalnya dan akan terjadi, ya, misalnya pandemi akan masih berlangsung lama, mungkin justru dengan pengenalan kita akan Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus sendiri, kita menjadikan momen pandemi ini sebagai momentum untuk bersaksi lebih lagi, begitu. Jadi itu yang pertama saya sampaikan ya, kalau mau disampaikan kepada para sahabat WB. Ya. Tapi iya loh Lalu Pak, yang aku setuju ya, Pak, karena masa pandemi ini banyak banget orang yang Magda denger langsung, bahkan termasuk saya gitu ya, berani memberikan mm-mm, saksi gini, wow, pandemi ini bener-bener kalau bukan kebaikan Tuhan, wah saya pasti udah mm-mm, nggak tahu deh seperti apa. Ada juga yang bersaksi mm-mm, gini, wah bener-bener ya pandemi ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, gak bisa kita mengandalkan betul, bos, pimpinan, mm-mm, apalagi misalnya mengandalkan orang lain atau mm-mm, manusia gitu. Bahkan betul, sampai mikir ada yang berani bersaksi sampai nulis kesaksiannya di sosial media bahwa semua ini benar-benar bukti pemeliharaan Tuhan. Misalnya gitu, anak-anak masih bisa amin, iya, sekolah, kemudian anak-anak masih bisa kuliah, kemudian kita juga masih bisa melakukan kegiatan secara online, kita masih bisa betul, punya kesehatan. Itu tuh benar-benar orang tuh jadi sekarang di masa pandemi jadi terdorong untuk memberikan kesaksian. mm-mm, Wah, aku benar-benar betul, diberkati banget nih sama yang ya, diingetin Pak Theo nih. mm-mm. Ya, ya kalau saya soal-soal kecil mungkin ya, tapi bagi saya besar ya kalau mau bersaksi ya. Selama masa pandemi ini,
saya tidak pernah sakit batuk, pilek atau apa gitu ya. Karena kita punya peraturan tuh kalau kebaktian kan kadang ya sekarang sudah ada sebagian ketemu gitu ya. Itu kalau pilek atau flu nggak boleh datang itu. Ya kalau saya gembalanya mau sampaikan renungan lalu pilek mendadak kan nggak bisa datang pelayanan gitu. Ya itu hal-hal kecil tetapi betul bahwa eh, di situasi yang sulit ini kita makin merasakan ya hal-hal kecil, hal-hal sederhana sebagai anugerah, sebagai berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Ya, itu sebabnya kita itu mendorong kita untuk makin mengenal Tuhan. Ya, bukan hanya ketika kita senang atau apa, justru di situasi sulit seperti ini. Ya, setuju, Iya. setuju. Bersaksi itu yang pertama. Oke, Iya. betul. Selanjutnya, ya, yang kedua, ya sehubungan ya dikaitkan dengan pandemi ini, dengan tekun dan sabar tadi ya Bu ya. Saya merasa begini, pandemi ini kan kita tidak bisa menolak Bu. Ya, tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar dari situasi yang terjadi ini. Itu sebabnya ya dengan pertolongan Roh Kudus yang memberi kita kesanggupan juga pertama-tama untuk bersaksi, kita perlu menerima situasi ini sebagai satu pembelajaran buat kita untuk melatih ketekunan dan kesabaran kita. Ada ayat di dalam Roma 12 ya, ayat 12 dikatakan begini kan, bersukacitalah dalam pengharapan, kemudian bersabarlah dalam kesesakan, kemudian bertekunlah dalam doa gitu. Mungkin ibu-ibu itu merasa kesesakan ya kalau nggak ke mall gitu ya, merasa sesak hati nggak? Pak, kalau saya mah nggak usah ke mall, ini baju udah mulai sesak Pak, gara-gara melebar ke kanan dan ke kiri. Ya, terus yang disalahin tuh pandeminya gitu ya. Aduh, Pak Theo tahu bener nih badan udah mulai sesak Pak. Ya ukuran dari S sekarang udah XL nih gara-gara pandemi gitu. Itu bisa aja nih. Yang sesak hanya hati, tapi badan kita juga ikutan sesak. Tapi gini, yang saya juga mau highlight adalah pentingnya untuk kita bertekun. Karena memang gini ya Pak Theo, kalau aku boleh kasih sedikit komentar ya. Banyak teman-teman di masa pandemi itu yang kemarinnya belum bisa, gara-gara pandemi mereka harus belajar satu skill baru yang akhirnya dia bisa. Tadi, aduh Mbak Magda, dulu aku nggak pernah masak. Sekarang gara-gara pandemi, aku harus masak setiap hari. Aku harus menghidangkan makanan sehat. Kan bicara tekun itu bicara sehari, bicara komitmen, bicara rajin gitu kan. Kemudian lagi, Mbak Magda tahu nggak sih, dulu sebelum pandemi aku nggak pernah olahraga loh. Tapi karena pandemi, mau nggak mau tiap pagi jalan-jalan di bawah matahari biar kena vitamin D. Itu juga bicara praktek tekun kita gitu ya. Oke. Mantap, iya betul ya, dari tekun doa, tekun segala macam yang lain ya, yang baik memang. Jadi mesti bersyukur loh sama Tuhan ya. Ya, sekalipun kita bergumul di masa pandemi ini, tapi perlu bersyukur karena ternyata kalau disikapi dengan benar gitu ya. Betul sih. Waduh, luar biasa. Ya, sampai ibu sesak juga ya. Itu mungkin juga bertekun dalam yang lain barangkali ya Bu ya. Pak, aku bertekun untuk sebentar nyemilnya. Pak Theo mah nggak tahu, kita mah ya Pak penyayang. Lihat makanan sisa, sayang kalau dibuang. Lihat kerupuk nggak habis, aduh sayang lah kalau harus disimpan sampai besok. Kita mah penyayang, jadi begitu akhirnya. Harus dipulihkan dalam hal itu ya. Di warning sama Pak Theo, harus tekun yang baik-baik. Oke. Iya Ibu. Lalu selanjutnya juga dengan pertolongan daripada Roh Kudus ya. Tadi kita menjadi saksi yang efektif, kemudian ya karena diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kemudian kita bisa belajar bertekun ya. Sabar dalam kesesakan itu penting banget itu. Kadang kita
pengen cepet-cepet selesai semuanya itu, ya padahal Tuhan masih mau membentuk kita dalam kesesakan. Nah, diajar sabar memang dalam kesesakan, Ibu. Ya, tapi kalau bajunya udah sesak itu nggak bisa sabar, mesti diganti. Itu Ya, harus bertobat itu. Jalannya nggak cuma ya 1 kilometer bertobat betul. tiap pagi, 3 kilo Nah, gitu ya. itu dia, Angkat harus beban. bertobat itu, betul. Iya. Jadi gini Pak, ada apa yang Ya. komentar gini, ini agak jokes sih ya, agak-agak lelucon gitu bilang. Heeh. Pandemi ini ya bikin kita di rumah itu jadi ngemal-ngemil. Kalau dulu kita ngemal-ngemol gitu ya, ke mall. Sekarang Gitu Pak ya. ngemal-ngemil gitu kan. Terus karena di rumah terus kita kaum rebahan. Ya kan Pak? Kuliah sambil duduk, sekolah sambil duduk, abis itu makan. Jadi kita generasi males gerak gitu. Beberapa ada yang mengatakan begitu. Selain generasi rebahan, males gerak, mager ya Pak ya, bahasa kekiniannya mager. Terus abis itu baper. Padahal tadi tuh Pak Teo juga ingetin kita untuk jadi orang yang gak gampang baper juga gitu ya, kebawa perasaan. Karena wanita bijak itu perlu diingetin bahwa perasaan akhirnya tadi gampang kecewa, gampang tersinggung, sensi gitu. Terus dikatain misalnya gini, kamu kok sekarang tambah lebar, itu langsung hatiku panas, mendidih gitu. Itu udah mulai baper, padahal sebenarnya Tuhan pakai orang itu untuk saya menegur kita gitu ya, untuk memperbaiki pola makan, memperbaiki pola istirahat, mungkin juga pola olahraga dan lain-lain. Nah ini belajar nih dari momen kenaikan Tuhan Yesus nih. Kita kayak ditampar-tampar nih sama Pak Teo nih. Bisa aja nih, Ibu ini ya gitu. Iya. Yang selanjutnya Jadi apa nih banyak Pak? ilmu nih saya. Jadi banyak istilah ini ngobrol sama Ibu ini. Saya jadi belajar jadi. Ya, jadi masih bagaimana sukacitanya Yesus ya, dia mau naik ke sorga, kesempatan untuk mengutus Roh Kudus yang menjadikan kita saksi, mau nolong kita bertekun, sabar. Juga dalam situasi pandemi ini juga melatih penguasaan diri. Jadi gak gampang ya menguasai diri dalam segala hal. Ada jemaat tuh bersaksi, terima kasih sebetulnya dengan pandemi ini kita belajar untuk menyalipkan kedagingan kita katanya. Ya, jarang ke mall. Jujur Ibu, saya barangkali belum pernah selama 1 tahun lebih ini ke mall kecuali menjemput Ibu Evita itu waktu beli apa, jadi saya jemput ke mall. Selebihnya saya nggak pernah Ibu. Padahal sama, sebetulnya pengen juga kadang-kadang jalan-jalan sama anak, cucu, pengen juga. Nah di sini kan dilatih ya untuk menguasai diri, karena memang ada bahayanya kan. Jadi perlu kadang-kadang ada sesuatu yang menolong kita, akhirnya perlu menguasai diri gitu. Bahkan kalau nggak salah baru sekali saya itu pun terpaksa makan di restoran Ibu. Belum pernah. Saya berusaha janganlah gitu ya, karena saya tahulah saya kondisi badan mungkin tidak sefit kayak Ibu Magda barangkali. Waduh, mantap, kelihatan sehat sekali gitu kan. Pak, ini mah yang sehat. Jadi ini dada ke atas Pak, karena kelihatannya di Instagram frame-nya dada ke atas. Oke, tapi amin lah, saya dikatain sehat sama Pak Teo, mas saya aminkan. Pak, sebelum dilanjut ya Pak, ini banyak yang kasih respon loh Pak ke kita Pak. Nanti sebelum dilanjut tentang tadi ketekunan, kemudian tentang pengendalian diri, salah satu buah roh ini yang penting dalam Galatia 5. Iya, ini aku boleh say hi ke Angie, thank you Angie, Kak Ana katanya, aduh Magda, katanya, Kak Teo Mari, demen deh lihat Magda, katanya ekspresif banget. Iya tahu sendiri. Kata Kak Teo, sesak baju, semoga nggak sama ya, sesak baju. Terus kata Kak Ana, masa pandemi adalah masa anugerah, katanya begitu Pak Teo. Terus tadi di highlight juga tekun dan sabar. Kak Teo bilang benar, tekun dan sabar menghadapi pandemi. Kalau saya tekun dan sabar menghadapi anak dan menghadapi suami. Kalau saya begitu ya, yang lain ngalamin juga nggak ya?
Oke. Katanya Kak Tio Mari sehat selalu ya Pak Tio. Amin. Kita doain Iya, tadi. terima kasih Ibu Oke. Tio Mari. Kita lanjut Pak. Kita masih ada waktu 4 menit Pak. Wow, apa ini mau buat apa? Ibu mau nanya apa lagi? Aku mau nanya tadi tentang penguasaan diri tadi atau pengendalian diri itu kan agak-agak susah ya Pak, karena seringkali itu kan penguasaan diri tidak hanya bicara kita nggak ke mall, tapi juga bagaimana kita menggunakan bibir kita ini untuk kita kuasai juga. Itu juga hal yang susah banget loh Pak Theo, please ya Pak ya, apalagi wanita. Nah Bapak mau highlight apa tuh untuk hal ini? Karena penguasaan diri itu kan bicara hal-hal yang kecil sehari-hari, tapi itu esensi banget. Ya, saya rasa ketika Ibu bicara seperti itu yang teringat adalah bagaimana kita menggunakan waktu juga ya, mengendalikan diri dalam menggunakan waktu untuk, ini bukan sok rohani ya, tapi itu sebuah kebutuhan bagi kita orang percaya, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan ya, membaca merenungkan firman, doa, menyembah, sehingga kita dipenuhi dengan Dia. Ya, kalau kita dipenuhi dengan Dia, maka yang keluar pasti sesuatu yang dari Dia juga. Dan itu saya rasa sangat dibutuhkan. Ya, sahabat WB, perlu kita semua ya, perlu dalam masa pandemi ini mengendalikan diri dengan cara menggunakan waktu sedemikian rupa, bangun hubungan makin intim dengan Tuhan ya, sehingga di dalam diri ini memproduksi hal-hal yang dari Tuhan. Tadi Ibu Ana bilang ya, masa pandemi itu anugerah. Nah, ini anugerahnya itu dinyatakan melalui hal-hal seperti itu, memberkati orang dengan kata-kata kita. Kenapa? Karena kita sendiri sudah ada di dalam hadiratnya, ada terus belajar ada dalam hadiratnya oleh pertolongan Roh Kudus. Oke, Pak sebentar, kok kayak Magda dengar ada suara drum sih di situ? Iya betul. Kenapa ya? Saya pikir ini. Aku pikir Bapak lagi ngundang konser apa gitu. Enggak ya? Sekarang nggak ada, sudah hilang. Sekarang udah hilang. Aku tuh mau nanya, cuman nunggu momen aja. Aku pikir ada orang main beduk di depan rumah Bapak. Enggak ya? Nggak ada. Saya pikir juga entah dari siapa. Nah ini ada sedikit nih. Betul. Kayak suara drum musik gitu. Oke, nggak apa-apa sih. Kita tinggal sebentar lagi kok Pak. Kita tolak. Betul. Baik. Kita tolak dalam nama Yesus suara-suara yang nggak berasal dari Tuhan. Ya. Nah, Amin. Pak, sebelum Pak Theo tutup dalam doa ya, sebelum Pak Theo tutup dalam doa, nih satu yang Magdi juga mau highlight dari yang barusan aja Bapak bilang, bahwa gimana kita menjaga mulut kita isi hati kita dulu nih dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kita harus intim dulu nih sama Tuhan. Jadi apa yang ada di dalam akan keluar gitu kan. Ada firman Tuhan berkata, apa yang ada dalam hatimu tuh akan apa yang keluar dari mulut itu apa yang terpancar ada dalam hati kan gitu. Nah, maka hati kita harus dipenuhi dulu. Wah, thank you Pak. Aduh, diingetin lagi nih ya. Hidup mati dikuasai lidah ya. Itu salah satu juga sesi yang ada di modul 2. Modul 2 wanita bijak. Iya, hidup mati dikuasai. Ini ada komentar juga nih dari Kak Pipit VB Budiastuti. Luar biasa, terus belajar untuk mengendalikan diri dan merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, itu tadi betul yang Pak Tio juga sampaikan ya Kak Pipit ya. Thank you banget. Teman-teman WB Purwokerto juga selamat bergabung. Tadi ada WB Papua, ada Kak Yose, dan semuanya aja. Luar biasa. Oke deh, Pak Tio. Tuhan berkati. Waktu kita udah hampir habis, tapi kita masih ada waktu untuk berdoa. Nah, sebelum berdoa, ada nggak Pak 1-2 kalimat yang mau kembali di highlight Pak? Silahkan. Iya, saya merasa untuk para sahabat WB, untuk kita semua, inilah waktu anugerah yang perlu kita, ya seperti komentar Ibu Ana tadi, ini waktu anugerah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Belum tentu waktu seperti ini kita akan alami di hari-hari yang akan, di waktu-waktu yang akan datang. Ya, jadi manfaatkan ini untuk kita menjadi saksinya Tuhan juga, ya, melalui terus bergaul dengan Dia dan penuh dengan Roh Kudus.
Oke, puji Gitu, Ibu. Tuhan. Terima kasih Iya. banyak Pak Theo buat sharingnya malam hari ini. Benar-benar memberkati Ya. banget. Thank you, thank you, thank Terima you. kasih juga Ibu sudah memandu ini wawancara, jadi keren banget Ibu. Wah, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum Pak Theo berpamitan dan mengeklik tombol Ya. silang di kanan atas, Pak, doa penutup dulu dong, Pak. Baik, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami berbincang-bincang di dalam IG Live malam hari ini bersama dengan Wanita Bijak, bersama dengan sahabat WB, dipandu dengan Ibu Magda. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran dan apa saja yang sungguh telah menjadi berkat, biar itu Tuhan tanamkan di dalam hati setiap kami dan memberikan inspirasi, memberikan dorongan kepada kami untuk kami terus merindukan satu kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, kehidupan yang bertekun dan sabar dalam segala kesesakan, dan terus Tuhan juga belajar mengendalikan diri, menggunakan waktu untuk intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami yang telah mendengar, dan juga khusus bagi Ibu Magda juga Tuhan berkati dengan segala hikmat akal budi, hal-hal yang perlu untuk dia menjalankan tugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai apapun yang Tuhan percayakan kepada dia. Terima kasih Bapak, penuh syukur kami akhiri bincang-bincang ini dan naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Wow, Pak Theo, Tuhan memberkati. Sehat Ya. selalu, panjang umur, Pak. Iya, sama-sama Ibu. Tuhan berkati Ibu juga ya. Tuhan berkati. Sehat-sehat juga Ibu ya. Amin. Oke. Baik, silahkan disilang, Baik. Pak. Luar Ya, biasa. baik. Terima kasih. Wow, seger banget. Aduh, saya mau rebahan lagi ya, bukan rebahan namanya. Apa sih namanya ya? Lendetan. Apa sih namanya? Bukan lendetan, sandaran. Lendetan itu bahasa anak Jogja. Lendetan. Maksudnya tuh ini loh, sandaran. Oke deh, thank you ya Kak Dewi Ailing 888, Kak Yuyun juga thank you, Kak Santi Karo 9 katanya terima kasih buat kebenaran firman yang disampaikan luar biasa. Yes. Kemudian ada juga Kak Enji bilang makasih Pak Theo untuk sharingnya, God bless you. Kak Ana bilang leyeh-leyeh. Ini belum selesai. Wahai sahabat WB, aku mau yel-yel dulu sebelum aku undang Kak Yuyun buat join ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes, sekali lagi. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Asik. Baiklah. Thank you ya Kak Dewi, luar biasa sharing-sharingnya. God bless you Kak Dewi, sehat selalu, panjang umur. Kemudian ada Kak Pipit juga, thank you ya Kak Pipit, God bless you all. Kemudian Kak Tio Mari juga masih bergabung. Tadi ya saya mau pakai filter, cuman takutnya nanti Pak Theo nggak fokus. Aduh, janganlah, sekarang aja pakai filter. Aku mau undang Kak Yuyun ya, karena waktunya hanya tinggal beberapa menit aja. Oke. Nah, ini dia. Apa kabar kayak Yuyun? Baik-baik, luar biasa. Sehat ya, puji Tuhan Luar ya. biasa, Kak Magda. Oke, Puji oke. Tuhan, sehat ya. Iya. Kak, kamu liburan kemana aja? Ada lap-lap-lap. Kamu juga ada lop-lop. Ini tuh kok ada kupu-kupu di tempatmu. Iya. Bagus ya, Kak ya. Oke. Oh, bagus. Oke. Baiklah. Iya. Sambil aku pilih-pilih filter. Kakak hari ini Iya. bawa kabar gembira apa buat kita? Kabar gembira buat sahabat Bibi pastinya tentu saya bawa. Kak Magda, Apa layah-layah itu? itu apanya rebahan sih? Layah-layah itu. Nggak ada. Layah-layah itu biasanya di kursi sambil selonjoran gitu ya. Terus kipas-kipas makan kerupuk apa keripik itu malah layah-layah. Enak banget. Sama Ya di minum teh atau balai-balai. kopi. Enak banget.
minum teh atau kopi ya. Ya, boleh. Wah, mantap. Ya, teh kopi boleh lah. Tapi jangan minuman yang lain ya, teh kopi aja. Iya. Itu udah bagus, teh aja. kopi. Kak Magda, Gimana Kak aku Yuyun? mau bawa kabar gembira nih buat sahabat WW semuanya. Tunggu. Hari ini Sorry banget ya. Itu filter kamu tuh kenapa bulu matanya cetar membahana gitu? Giliran aku yang nggak fokus sekarang. sekali-sekali Bulu Kak, matanya saya terlalu izin live. lentik. Saya habis dari salon Kak Magda, salon filter. Oh gitu, ya ampun, benar. Oke, silahkan dilanjutkan deh Oke, kabar Kak Magda gembiranya mau buat bawa kita kabar semua. gembira buat sahabat WB, yaitu ini Kak, kita punya Imani, itu kita Oh iya, Imani, Iya. benar-benar. ya ada sekarang saya pengen ketawa lihat mata Kak Magda. Oke. Ya, jadi buat sahabat WB semuanya, mulai hari ini kita kasih diskon, ada diskon spesial untuk pembelian Imani. Imani diskon 20% gitu. Soalnya sekarang kan kita harus usahakan untuk cashless Kak gitu. Jadi Iya, usahakan misalnya kita kemana kita bayar parkir atau kita pakainya ini. Iya, pakainya Imani, kartu flash gitu. Bisa ke Indomaret juga bisa bayar. Dari harga berapa ke harga berapa itu? Harganya 100.000. Pulsanya 100.000. 20.000 isinya. Berat ya, Kak? Oh. Iya. Aku diskonnya helmku berat banget. Iya. Diskonnya 20%, jadi harganya 80.000. Iya, harganya 80.000. Iya. Oh, oke. Kan, iya. Oh, lumayan 20.000 banget. Bisa buat isi kan, bisa buat isi lagi, jadi isinya bisa 40.000. Oh, lumayan banget itu. Iya. Bisa buat beli minyak goreng di Indomaret. Nggak boleh sebut. Oh iya benar. Nggak boleh sebut merek. Nanti kita kirim invoice loh ke dia loh. Iya. Maaf ya. Itu Imani banyak sekali kegunaannya buat parkir, buat tol gitu, buat bayar di merchant tertentu ya. Imani ada 3 desain Kak. Dan jangan lupa Kak, Imani kita itu ada power statement-nya juga. Jadi spesial banget punya itu. Imani bisa sambil mengingatkan kita bagaimana ini salah satunya ya, saya bacain, setiap masa memiliki keindahannya sendiri. Kan ngingetin kita kan power statement di sesi apa itu? Pasti di sesi camp single. Iya. Kemudian ada singleness. Itu asik. Jadi perempuan itu asik gitu. Jadi mengingatkan kita bagaimana kita itu mensyukuri keberadaan kita sebagai wanita gitu. Jadi setuju. desainnya juga oke. Dan untuk kartu flashnya tuh kecantikan akan sirna. Yang tinggal adalah karakter. Bukan kecantikannya semua. Iya. Kemudian ini hidup dalam standar Allah berapapun harganya. Wah, itu power statement stand alone itu ya. Ini juga perlu statement ini, power statement ini. Dosa adalah dosa. Wah, nah, benar. Itu 3 dosa Hawa ya. Betul. 3 dosa Hawa. Jadi, ayo buruan. Mumpung kita ada sale ya untuk kartu flash dan Imani ini sale 20%. Jadi silakan langsung bisa didapatkan di Tokopedia atau di Shopee atau di WhatsApp. Call center Wanita Bijak Indonesia. Iya. 081210500789 gitu. Oh gitu. Kak, itu berlaku sampai kapan Kak? Harga diskon 20% itu sampai kapan? Hanya di bulan ini atau? Nanti ada pemberitahuan selanjutnya kalau misalnya udah selesai. Gitu. Jadi untuk pokoknya manfaatin kesempatan ini aja gitu ya Kak ya. Kan diskon bisa berakhir sewaktu-waktu. Betul. Selama masih ada diskon, buruan. Karena ini kepake juga Kak, kepake banget. Saya aja selalu standby Kak, ada di tas. Kalau saya ini selalu ada kartu flash gitu. Standby, karena sekarang lebih banyak kita usahakan kita itu cashless ya gitu selama pandemi ini
dan juga lebih praktis Kak, kita nggak usah pegang-pegang uang gitu. Benar, benar, Nah, benar. ya. Kemudian kabar gembiranya lagi Kak, saya mau bawa info bahwa wanita bijak ibu akan diadakan lagi go virtual Kak. Kemarin ini banyak Kak yang nggak dapat seat, banyak nggak kebagian tempat. Luar banyak. biasa. Nah, bulan Agustus nanti akan diadakan lagi tanggal 7, 14, 21 sampai 28 Agustus dengan hostnya yaitu tim wanita bijak Bekasi. Ya. Untuk informasi dan pendaftarannya ada di feed atau bisa juga ke WhatsApp Center Wanita Bijak Store. Wanita Bijak WhatsApp Centernya. Sama sebenarnya. Fokus. Nomornya tuh nomor WhatsApp Sekretariat WB ya. Habis promosi Wanita Bijak Store jadi ke bawah-bawah. Tapi sama Kak, WhatsApp Centernya sama. Jadi silakan untuk informasi camp WB Gus Virtual Ibu bulan Agustus silahkan ditanya atau di DM Instagram juga bisa dicek juga di feed Instagram sudah tersedia gitu. Oke, baik. Gus Virtual, oke, biayanya 250.000. Kemudian yang bulan Juli nanti Kak itu masih ada seat terbuka ya Kak untuk yang single wanita bijak single Gus Virtual yang hostnya itu WB Malang gitu. Tapi kelebihannya Kak untuk WB Gus Virtual ini kita bisa ikut dari mana aja karena kita nggak perlu datang ke tempatnya, cukup kita sediakan waktu dan kuota. Dan lebih penting lagi kita harus sediakan hati kita mau belajar gitu, mau terima kebenaran firman Tuhan gitu. Iya. Oke Kak, sementara itu dulu ya Kak ya. Nanti bulan depan bawa kabar gembira lagi. Bulan depan. Oke. Kenapa bulan depan? Minggu depan dong. Minggu depan aja, iya. Emang kita ketemu 30 hari lagi? Ih, kejam kali Kak Yuyun. 7 hari lagi. Sekali aja, 7 hari lagi. Jadi udah kangen ya Kak. Menyapa sahabat WB, sharing dengan sahabat WB. Setuju. Kak Yuyun terima kasih buat infonya. Nanti segenap atau semua info yang Kak Yuyun sampaikan itu ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia. Jadi silahkan boleh di screenshot, boleh di repost, boleh di restory di akun Wanita Bijak Indonesia. Oh ya, follow juga YouTube channel kita, subscribe ya. Betul, jangan lupa like, subscribe dan juga komen juga boleh. Share juga supaya banyak sahabat WB yang dapat berkat dari setiap konten-konten dari YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Sip. Oke. Mantap. Kak Yuyun, terima kasih banyak ya buat kebersamaannya. Sama-sama, Have a nice weekend. Sehat selalu, panjang umur. Tuhan berkati. Bye. God bless you Kak Yuyun. Silahkan disilang tombol kanan atas ya. Wah, luar biasa sahabat WB, nggak terasa sudah hampir jam 8 malam. Waktunya saya mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Saya Magda pamit. Doa terbaik buat semua sahabat WB. Sehat, panjang umur, diberkati berlimpah-limpah, lancar segala bisnis, pekerjaan, usaha, karir, kuliah, studi, dan semuanya. Kita ketemu lagi Sabtu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.